Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pemerintah mengumumkan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro selama 2 pekan hingga 3 Mei mendatang. Ada 5 provinsi yang ditambahkan dalam daftar pelaksanaan PPKM Mikro menjadi total 25 provinsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 20 April 2021 dengan tema konsekuensi pelonggaran bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang partisipasi Anda nanti di sambungan telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, untuk membahas topik ini pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Masih jaga jarak kita ya? Iya. Masih pakai masker? Betul. Karena di banyak tempat, tidak usah jauh-jauh Mas Jaka, di sekitar rumah tempat saya tinggal, sudah mulai banyak yang percaya diri. Karena katanya saya sudah divaksin, jadi tidak usah pakai masker. Tapi sebelum kita bahas pelonggaran itu, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline-nya sama ini Mas Jaka. Ya. Jangan lengah, pandemi masih ada. Mungkin jangan bilang masih ya. Pandemi ada dan berbahaya begitu loh Mas Jaka. Bagaimana nih Mas? Iya, ini kan sebenarnya imbauan dari Presiden ya. Kemarin ketika beliau meninjau vaksinasi terhadap seniman. Artinya bahwa kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini kan ada kecenderungan penurunan penularan, kematian dan peningkatan mereka yang sembuh. Tetapi Presiden mengingatkan bahwa ya jangan lengah. Kalau dalam bahasa Jawa itu eleng lan waspada, tetap harus ingat dan waspada bahwa COVID itu masih ada. Tadi Bung Leo sebutkan ada dan berbahaya. Betul. Dan memang faktanya seperti itu. Benar. Karena kalau kita lengah sedikit pun, ya mereka COVID ini akan kembali merajalela dan kita akan kembali ke awal-awal ketika penularan begitu masif, begitu banyak, dan tentu saja kita akan lebih lama lagi untuk pulih dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Betul, kalau kita lihat gambar yang kita tayangkan ini, kemungkinan ini kan waktu, saya tidak tahu nih gambar kapan ya, apakah ini sekarang atau setahun yang lalu. Kalau kita masih ingat awal-awal pandemi kita betul-betul ketat betul. Mas Jaka. Tapi apalagi sekarang kita menjelang Idul Fitri juga. Ada yang sudah mudik sebelum 6 Mei, karena menariknya adalah tanggalnya yang dijaga, bukan peristiwa mudiknya yang dihindari. Ya kita harus siap-siap ya, tapi nanti akan kita bicarakan lebih jauh dalam editorial. Kita tinggal berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 pemirsa. Ini terkait dengan, ini mungkin Undang-Undang ITE, saya tidak tahu masalahnya di situ atau tidak. Ini terkait dengan penistaan agama. Bareskrim Polri buru yang mengaku bernama Joseph, pengaku nabi. Ini namanya juga belum tahu juga betul apa tidak. Ini orang ada di mana begitu. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir kita sangat menyesalkan ya tindakan yang dilakukan oleh Joseph ini. Apapun, dengan alasan apapun, kita tidak boleh menghina salah satu agama, tidak boleh menghina nabi kepercayaan umat beragama. Karena itulah keyakinan yang sangat sensitif. Ketika seseorang melakukan seperti itu, ya ujung-ujungnya kan menghinakan agama dan bisa mengoyak keberagaman, persatuan dan kesatuan. Dan saya pikir kita mendukung penuh agar kepolisian segera menyelesaikan kasus ini, meskipun tidak gampang karena Joseph kan katanya berada di luar negeri ya, tepatnya katanya di Jerman, dan bahkan katanya sudah menanggalkan status keluarga negara Indonesia, sehingga akan lebih perlu waktu agak lama untuk mendatangkan membawa Joseph ini ke Indonesia. Tetapi yang pasti kita tidak ingin kasus ini membuat umat Islam khususnya terprovokasi. Kita percayakan penangannya kepada aparat kepolisian dan kita berharap pelakunya segera ditangkap, dibawa ke Indonesia dan ditindak secara hukum yang berlaku. Ya, repotnya kan karena yang mengaku bernama Joseph ini menyatakan apa yang disampaikannya lewat YouTube. Betul. Nah, ini kan menjadi masalah juga ketika hal-hal yang tidak sesuai dengan kita tetap tertayang, karena aturan blokir atau screening itu
ya relatif longgar sebetulnya. Kita harapkan juga pengelola platform media sosial berani. Betul harus tegas kalau dalam soal-soal begini kan agar tidak juga membuat kacau situasi. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2. Ini terkait dengan pemulihan ekonomi. Memang kita tahu sampai sekarang kita masih berjuang, tetapi kalau di dalam berita ini Mas Jaka dikatakan pemulihan ekonomi di jalur yang tepat. Ya. Indikasinya apa? Ya setidaknya kan ada 2 indikator. Yang pertama bahwa indeks keyakinan konsumen semakin meningkat. Artinya bahwa konsumen dari semua kelas kalau dari berita kita ini yakin bahwa ekonomi akan membaik sehingga dia juga akan semakin percaya bahwa perekonomian akan menuju pemulihan pelan tapi pasti meskipun juga tantangannya juga masih sangat berat. Kemudian indikator kedua adalah nilai ekspor juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saya pikir ini sebuah indikasi-indikasi yang tentu saja harus kita jaga, kita tingkatkan sehingga momentum-momentum seperti ini bisa menjadikan titik awal atau pemacu semangat untuk betul-betul kita bisa memulihkan ekonomi. Tetapi kunci utama adalah bagaimana kita tetap mempertahankan momentum untuk mengurangi penularan COVID. Nah, itu dia. Ya, itulah. Itu yang menarik karena kita langsung ke editorial Mas Jaka dan pemirsa, diberi judul hari ini konsekuensi pelonggaran. Nah, ini kan saya memahami betul Mas Jaka, ketika harus mencegah COVID, kalau sangat ketat, sangat keras, ekonomi akan tidak jalan. Betul. Dan mau menggerakkan ekonomi, COVID-nya bisa naik. Ini bagaimana nih? Ini kan sebenarnya persoalan yang lama dan sampai sekarang juga kita masih agak bingung ya bagaimana kita mengambil prioritas. Tapi yang pasti bahwa Presiden kan sudah berkali-kali bahwa prioritaskan kesehatan. Artinya dengan kesehatan kita bisa tangani dengan baik, ya ekonomi akan dengan sendirinya juga bisa membaik. Cuman persoalannya harus kita katakan bahwa meskipun secara kebijakan, secara pemikiran para pejabat negara itu menyadari itu, tapi dalam perilaku atau kebijakan-kebijakan yang dibuat kan kadang justru melonggarkan pembatasan. Ini yang tentu saja tidak kita harapkan. Harus terus kita ingatkan bahwa tadi kita kembali ke awal bahwa jangan lengah karena COVID itu masih ada dan tetap berbahaya. Kita akan bahas itu Mas Jaka dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 20 April 2021, konsekuensi pelonggaran. Pemerintah mengumumkan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro selama 2 pekan hingga 3 Mei mendatang. Sebanyak 5 provinsi ditambahkan dalam daftar pelaksana PPKM Mikro menjadi total 25 provinsi. Tidak ada provinsi yang didepak dari daftar. Hal ini secara tidak langsung menandakan pengendalian penularan COVID-19 di provinsi-provinsi itu belum mencapai kondisi yang cukup terkendali. Malah, ada tambahan provinsi yang wajib menjalankan PPKM. Tren tambahan kasus baru bulanan secara nasional memang menurun sejak pertama kali PPKM diterapkan pada pertengahan Februari. Menurut catatan pemerintah, per minggu kedua Februari kasus aktif COVID-19 mencapai 176.291 kasus. Kemudian turun di pekan ketiga April menjadi 106.243 kasus per minggu. Pembatasan jelas memberikan dampak positif. Akan tetapi, tambahan kasus harian masih fluktuatif, bukannya ajak menurun. Rasio kasus positif COVID-19 terhadap jumlah orang yang dites atau positivity rate di Indonesia saat ini pun masih 2 kali lipat standar tingkat penularan terkendali yang ditetapkan WHO, yakni 5%. Maka, jangan terburu-buru menyebut kasus penularan COVID-19 sudah terkendali. Sewaktu-waktu, angka penularan dapat dengan mudah melonjak. Pemicunya ada 2, kebijakan yang melonggarkan pembatasan dan pelanggaran ketentuan pembatasan. Dampak dari faktor pemicu kedua, yaitu sikap cuek melanggar ketentuan, sudah kerap kita lihat. Bahkan ketika pemerintah telah mengetatkan pembatasan. Contohnya, jumlah pasien positif COVID-19 yang menjalani perawatan isolasi di Wisma Atlet yang sempat cenderung turun, kini naik 25%. Kenaikan itu diduga karena dampak libur panjang akhir pekan pasca lalu.
Ketika momen yang mengundang keramaian muncul, potensi pelanggaran pun meningkat. Seperti juga pada Paskah, Natal, liburan akhir tahun. Momen semacam itu kembali muncul di masa Ramadan dan Lebaran. Tidak seperti tahun lalu. Demi menghormati tradisi buka bersama, pemerintah membolehkan makan di restoran atau tempat makan komersial lainnya. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta memundurkan batas jam buka restoran, kafe-kafe, dan lainnya dari semula pukul 21 menjadi 22.30. Kemudian mereka bisa kembali mulai pukul 2 hingga pukul 4.30 untuk melayani makan sahur. Syaratnya pemenuhan kapasitas maksimal tetap 50%. Namun pelonggaran bisa dibaca secara kebablasan oleh warga dan pelaku usaha. Tidak mengherankan bila saat berbuka puasa tempat-tempat makan terlihat penuh, malah terang-terangan sampai 100%. Lalu, adakah yang bisa menjamin kafe-kafe akan tutup sesuai ketentuan? Atau memang bebas bagi mereka menyambung ke jam buka yang dimulai pukul 2 dini hari beserta pengunjung di dalamnya? Entah yang mana yang dilakukan kafe di Jalan Palatehan, Jakarta yang menjadi lokasi pengeroyokan anggota BRIMOB dan TNI Minggu 18 April usai subuh. Kebijakan pembatasan sudah diperketat saja, tambahan kasus positif masih mungkin naik, apalagi melonggarkan. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus ekstra hati-hati menetapkan kebijakan. Pelonggaran kegiatan masyarakat tetap menuntut konsekuensi pengawasan yang intensif agar protokol kesehatan senantiasa dipatuhi. Kepala negara juga sudah mewanti-wanti agar kita tidak lengah. Jangan sampai pula kita mengalami ledakan kasus seperti di India. Ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan pembatasan dan protokol kesehatan sudah menjadi harga mati. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita berdiskusi, Mas Jaka, kita coba bertanya kepada Satgas. Kita sudah terhubung dengan lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Jaka. Salam sehat. Salam sehat. Mas Heri, editorial hari ini judulnya konsekuensi pelonggaran. Tapi di saat bersamaan kita lihat pemerintah memperpanjang PPKM Mikro dan malah menambah jadi 25 provinsi dan itu sampai nanti 3 Mei. Kalau begitu sebetulnya memang ada pelonggaran atau tidak sebetulnya, Mas Heri? Ya, sebenarnya pelonggaran belum ada sama sekali, bahkan diperketat ya, diperingatkan juga masyarakat tentang apa konsekuensinya, apa yang terjadi sekarang di dunia gitu kan. Kita tiap hari lihat liputan media bagaimana India kemarin aja 256.000 kasus baru kayak gitu, dan itu pembelajaran yang berharga karena masyarakat India sama masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang sama gitu. Tapi ini adalah sebuah peringatan agar kita tidak melakukan hal yang sama, karena kalau itu terjadi, kita sudah mengalami bulan Januari dengan 176.000 kasus aktif aja, itu kewalahan semua rumah sakit kayak gitu. Jadi ketika kita sudah pada periode mengendalikan dengan cukup baik, kasus aktif terus kita turunkan, kayak gitu mestinya ini akan menjadi momentum kita untuk terus-menerus berusaha menekan kurva penularan, bukan malah sebaliknya. Apalagi tantangan di depan kan juga cukup tinggi kan, dengan Idul Fitri, Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong mobilitas masyarakat. Iya, nah itu pertanyaannya Mas, ketika bicara Ramadan mudik, itu kan dikatakan bahwa 6 sampai 17 Mei mudik dilarang. Tapi ada juga wacana-wacana yang mengatakan sampai 6 Mei boleh mudik. Nah ini kan sesuatu yang kontradiktif begitu ya. Saya tidak menyebut institusinya, saya tidak menyebut pusat atau daerah. Berarti kemungkinan memang sudah ada pelonggaran ini, Mas Heri? Iya, sebenarnya nggak ada. Kalau diperhatikan ya di SE nomor
Ketua Satgas itu diatur itu pelaku perjalanan dalam negeri itu masih diatur dengan sangat ketat. Jadi nggak ada perubahan dari bulan Desember tahun lalu kayak gitu. Dan perhatikan saja itu nggak ada itu satu kata pun pelonggaran. Semua harus melalui sebuah mekanisme yang ketat kayak gitu. Dan ketika SE nomor 13 tentang peniadaan mudik itu sebenarnya adalah untuk membatasi kerumunan dan mobilitas masyarakat menjelang hari raya. Tapi sebelumnya itu bukan berarti dilonggarkan karena tetap aja peraturannya seperti itu. Oke, tapi kalau kita melihat aturan yang lain ini Mas, di dalam editorial dikatakan aturan beroperasi ini untuk di Jakarta. Jam buka restoran, kafe yang tadinya harus tutup jam 9 malam diundur jadi jam setengah 11 malam. Kemudian bisa buka lagi jam 2 pagi sampai setengah 5 pagi untuk makan sahur. Ini mengawasinya bagaimana nih Mas Heri? Iya, Pemprov DKI selama periode pandemi itu sebenarnya sudah tidak terhitung bagaimana mereka menutup operasional restoran yang melanggar dengan protokol kesehatan kayak gitu. Jadi ketentuannya tidak berubah sebenarnya untuk kapasitas, bahwa kesempatan untuk melakukan pembelian itu ditambah iya. Tapi mudah-mudahan ini juga tidak memicu orang untuk berkumpul karena mereka cukup membeli kemudian untuk kembali pulang. Apalagi kalau pagi hari rasanya nggak ada itu sahur bersama, mereka beli untuk dibawa pulang. Tapi masih tetap diawasi ya Mas ya, karena kalau sekarang saya melihat secara kasat mata dengan mudah orang-orang di sekitar saya banyak yang sudah tidak mau pakai masker lagi, bukannya tidak punya masker, tapi tidak mau lagi. Bagaimana tuh Mas Heri? Ya, saat ini sebenarnya pengawasan masih terus dilakukan ya kalau sepanjang ini. Tapi memang masyarakat ini juga jangan sampai terjebak pada euforia karena sudah divaksin. Kemudian merasa mereka tidak bisa tertular gitu karena saya punya puluhan teman gitu ya yang sudah 2 kali divaksin, kemudian nyatanya mereka tetap tertular tapi memang dengan tingkat keparahan yang tidak berkurang kayak gitulah kira-kira kayak gitu. Nah ini yang penting karena kalau kita terjebak pada euforia karena merasa sudah divaksin kebal itu salah karena memang penularan masih bisa terjadi. Keparahan aja yang bisa ditekan. Jadi pelonggaran tidak ada, tapi mungkin beberapa oknum masyarakat, saya bilang oknum lah ya, yang sudah mau melonggarkan dirinya, begitu ya Mas Heri ya? Iya, saya rasa memang pelonggaran belum ada satu kata pun ya dinyatakan bahwa mobilitas masyarakat itu diperlonggar. Bahkan yang ada ini kita terus improvisasi bagaimana menutup celah-celah penularan. Baik, semoga segenap pemerintah ya di pusat maupun daerah, kementerian juga seirama ya bicaranya, menyampaikan pesannya supaya kemudian Satgas ya tidak nanti akhirnya harus kewalahan menghadapi lonjakan kasus. Semoga tidak terjadi begitu ya. Mas Heri Triatno, terima kasih Mas sudah bersama kami. Trianto, selamat pagi. Tidak ada pelonggaran tuh Mas. Gimana Mas? Ya mungkin secara kebijakan yang saklek itu tidak ada ya. Tetapi kalau kita ambil contoh tadi perpanjangan jam operasional restoran, kafe dan segala macam. Sebenarnya kita bisa memahami karena ini situasi yang lagi Ramadan. Khusus ya. Masyarakat masih butuh hingga malam untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan yang lain, tetapi kita meragukan pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan regulasi. Apakah iya ketika jam operasional diperpanjang betul-betul mereka maksimal 50%? Jaga betul ya. Betul, inilah yang kita ingatkan agar betul-betul kalau toh ada kebijakan seperti itu ya harus dibarengi dengan pengawasan yang betul-betul maksimal. Karena kalau kita lihat belakangan ini di sekitar kita tadi Bung Leo katakan ya masyarakat sudah mulai agak abai dengan ketentuan protokol kesehatan. Bahkan Ketua Satgas Penanganan COVID Pak Doni Monardo sekitar 4 hari yang lalu juga mengatakan ada indikasi masyarakat semakin bebas, semakin merasa bahwa situasi sudah terkendali sehingga mereka bisa seenaknya. Saya pikir pemikiran-pemikiran seperti ini kan yang harus kita ingatkan terus.
mengingatkan untuk kita sama-sama waspada itu yang nanti akan kita bicarakan di bagian berikut selepas jeda Mas Jaka, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi Mas, kita coba dengarkan pendapat dari masyarakat. Apakah memang sudah mulai merasakan ada pelonggaran? Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, merasakan sudah ada pelonggaran terhadap COVID ini, kebijakannya, atau memang Ibu masih merasakan ada ketatnya penjagaan COVID ini, Bu? Bagaimana, Bu? Kalau saya itu dari diri pribadi, Pak, ya. Jadi saya tidak merasa longgar, tidak merasa juga ketat. Karena saya merasa bertanggung jawab untuk diri saya dan lingkungan. Oh. Ya, tapi masalahnya ini, pembatasan ini dilematis, Pak, ya. Memang dua sisi yang susah dipisah. Ya, kayak buat si malakama. Ya, dilonggarkan susah, dikerja juga susah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di pembahasan ini, semuanya masyarakat sudah yang satu yang susah dilaksanakan, Pak, menjaga jarak. Ya, kalau masker dengan mencuci tangan itu saya rasa sudah bisa dilakukan, tapi itu menjaga jarak ini yang susah dipantau, susah diharapkan masyarakat dan sebagainya. Iya, itu yang susah, Pak, ya kan. Tapi kalau masuk kita di kantor-kantor, Pak, sudah. Cuma ini apalagi Pak, pasar tradisional. Di mall saja, Pak, saya lihat pernah satu kali singgah transit di situ, lihat dia kelilingnya tidak ada, Pak, pembatasan di situ, jaga jarak tidak ada. Ya. Kalau kantor ada, kalau kita masuk biasanya di ban itu sudah ada memang jarak untuk satu orang, jaraknya sekian, satu kursi dan sebagainya. Tapi kalau di mall, apalagi pasar tradisional, bagaimana kalau pasar tradisional, Pak, ya? Apalagi sekarang ini menjelang Lebaran, bagaimana itu, Pak, ya? Jadi bisa saja buat pasar baru di situ. Tapi yang saya sesalkan ini Pak adalah Piala Menpora. Itu kesemuanya bisa ditunda, Pak, ya. Iya, pertandingan sepak bola ya, Bu, ya? Bulan Ramadan lagi, orang banyak beribadah. Yang kedua, pemain tidak mungkin jaga jarak, Pak, ya, tidak mungkin. Ya, apakah mereka juga pakai masker? Saya tidak tahu juga, Pak, ya, karena pernah juga nonton tapi sebentar saja. Nah, ini jadi sebenarnya itu bisa ditunda, Pak. Jadi memang juga agak susah juga pemerintah memberikan aturan, tapi mereka juga biasa yang melanggar. Jadi tidak konsisten. Nah, inilah beratnya ini, Pak, ya. Jadi memang kita harus memang dari kita masing-masing, Pak. Jangan kita menyuruh orang lain, tapi kita tidak bisa. Jadi memang kalau kita sendiri yang sadar, maka itu tidak berat itu, ya. Jadi itu satu ini, Pak, yang menjaga jarak ini. Kalau yang lain saya rasa bisa, Pak, ya. Jaga jarak ini yang susah dipantau, susah diarahkan, dan susah dilaksanakan. Baik, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Lia ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, bagaimana Bu? Sudah melonggar Ibu sendiri atau di sekitar Ibu, atau masih tetap ketat, Bu? Tetap. Saya konsisten, Bung Leo. Saya orang yang ingin berusaha melaksanakan disiplin yang ada. Di desa sendiri, saya memberi contoh untuk melakukan 5M itu. Kemudian seperti Bu Lia tadi di lingkungan. Nah, tapi apa Bung Leo? 2 minggu yang lalu saya merasa nggak enak badan gitu, karena saya berpikir hanya karena kecapean gitu. Saya periksa ke rumah sakit dan berita mengejutkan saya dapatkan, saya terpapar COVID-19. Padahal saya selalu melaksanakan. Nah, itu rasa tidak percaya itu. Masa sih disarankan untuk diisolasi? Saya bilang, nggak mau. Tapi ego saya terkalahkan oleh rasa percaya saya bahwa orang-orang yang menangani ini adalah orang-orang yang pintar. Jadi saya nurut
untuk diisolasi begitu. 9 hari saya ikuti semua apa yang dan alhamdulillah saya sudah bisa negatif. keluar dengan lebih sehat rasanya dari saat waktu masuk gitu. Nah, saya berpikir di mana ini, bagaimana saya bisa kena ini. Nah, nah tadi Bu Lia juga mengatakan yang susah itu jaga jarak ya. Nah, saya pikir di mana ini saya jaga. Saya dari desa ke kota Cirebon, saya tinggal di desa. Kalau ke Cirebon itu naik angkutan umum. Semacam angkot, ada bagian depan, ada bagian belakang ya. Bagaimanapun kita juga mesti beli kebutuhan hidup kan, tidak bisa stay home terus. Nah, kalau saya ke Cirebon, biasanya saya duduk di depan. Di depan yang untuk saya bayar penuh untuk 2 orang. Jadi terbebas dari jaga jarak. Kemarin waktu menjelang liburan, nah itu yang saya ingat. Orang banyak bludak mau pulang. Saya pikir, waduh, nggak enak nih, saya egois sekali 2 orang. Jadi akhirnya berdekatan atau menempel begitu. Nah, itu. Padahal di tas saya juga selalu sedia masker. Orang-orang yang tidak pakai masker, saya bagi masker begitu. Ini di sebelah saya, tapi kan bersinggungan. Dan juga untuk vaksinasi itu, Bung Leo, saya ingin ikut tenaga kependidikan, saya pensiunan guru, tapi tidak bisa karena katanya untuk yang masih aktif dulu, pensiunan belakangan. Nah, ingin ikut yang lansia, katanya untuk yang di ibu kota provinsi dulu, baru nanti ibu kota kabupaten, dan baru di desa. Lah kapan ini yang di desa akan terjangkau? Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Semoga setelah mendengar ini bisa dapat vaksin juga ya Mas Jaka ya. Kita masih ada pemirsa Metro TV berikut, ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda, konsekuensi pelanggaran Pak. Pelonggaran maksudnya. Ya, saya lihat pelonggaran ini belum ada pelonggaran, masyarakatnya sudah longgar sendiri. Karena apa? Masyarakat ini masih banyak yang nggak percaya tentang COVID. Masih ada masyarakat yang nggak percaya tentang ada penyakit COVID ini. Karena apa? Masyarakat ini melihat pejabat kadang-kadang boleh bebas buat pesta, buat acara sendiri. Tapi hanya masyarakat yang di bawah itu dilarang. Sehingga masyarakat bisa melihat, ini keteladanannya yang sudah nggak bagus. Kedua, memang masyarakat kita ini kesadarannya masih rendah. Sangat rendah kesadarannya. Mungkin masalah apa? Masalah ekonomi, mungkin masalah untuk mencari makan ini. Kedua lagi, disiplin. Memang kita lihat protokol kesehatan ini, itu yang paling penting itu disiplin diri kita. Kalau kita nggak disiplin, nanti yang kenanya diri kita. Yang ketiga, PPKM yang diterapkan oleh pemerintah ini, saya lihat di bawah ini, di masyarakat ini nggak jelas. Entah di mana yang diterapkan PPKM, kita nggak tahu. Kadang-kadang tumpang tindih. Pemprov dengan Pemkopnya itu tumpang tindih. Pemkopnya boleh kan, tapi Pemprovnya tidak boleh gitu. Jadi tumpang tindih. Apalagi sekarang masalah mudik tak dibatasi dengan waktu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sebelumnya orang semua sudah mudik. Nah, inilah mohon kesadaran masyarakat supaya jangan terjadi lagi gelombang yang ketiga. Ini sangat bahaya, di luar negeri sudah terjadi. Jangan Indonesia terjadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Menarik ini Mas Jaka. Yang saya tangkap tadi pesan dari Pak Sukiwi terakhir, tolong supaya sinkron. Jangan ada kebijakan yang tumpang tindih, bertolak belakang, dan kemudian juga pengawasan, karena tadi Bu Lia dan Bu Indra menggarisbawahi yang sulit itu jaga jarak ini. Bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau kita lihat data dari Satgas ya, itu betapa pentingnya jaga jarak dan pakai masker. Jadi kalau ada temuan daerah-daerah yang zona merah itu karena mereka jaga jarak dan pakai masker kurang dari
60%. Oh. Sementara yang zona hijau, mereka betul-betul patuh masyarakatnya 91 sampai 100%. Dan ada temuan yang sahih bahwa dengan mematuhi protokol kesehatan 3M itu bisa mengurangi risiko sampai 85%. Oh. Artinya bahwa kepatuhan terhadap prokes itu bukan sekedar imbauan yang mengada-ada, karena emang ada penelitian, ada survei, ada faktanya bahwa itu betul-betul sangat berguna. Bahkan bisa dikatakan sementara ini menjadi kunci untuk bagaimana kita mencegah penularan. Tapi kalau kata Pak Sukiwi tadi, menurut beliau masih banyak yang tidak percaya COVID ini ada begitu. Itu bagaimana itu Mas Jaka? Itu yang kita nggak habis pikir juga ya, bahwa korban sudah demikian banyak. Mereka yang terinfeksi sudah jutaan lah katalah di negara kita. Tetapi masih ada juga yang mengatakan ini adalah konspirasi lah segala macam ya. Sebenarnya kan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat juga sudah tidak kurang-kurangnya memberikan pemahaman kepada mereka ya. Kita berharap mereka betul-betul sadar bahwa COVID itu nyata dan berbahaya, dan hanya kita yang bisa mencegah untuk tidak tertular. Kita tidak bisa berharap dengan yang orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Masalahnya Mas, kita melihat India sekarang luar biasa mengerikan lonjakan, negara-negara lain juga banyak yang sedang melonjak. Bagaimana memastikan supaya kita tidak terkena itu juga? Kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau melihat dari awal kita selalu mengatakan keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Betul. Tapi kalau semakin ke sini saya melihat kelihatannya sudah mulai dikompromikan begitu, dengan ekonomi, dengan rasa stres masyarakat yang kalau ditahan-tahan terus bisa meledak nih, begitu khawatirnya. Apalagi sekarang masuk bulan Ramadan, ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tahun lalu kita berani untuk menahan diri, mengorbankan itu. Betul. Nah, kalau begini terus bagaimana, Mas? Ya, kalau kita perbandingkan ketika dulu ada PSBB itu kan sebenarnya kan tingkat penularan dan jumlah kasusnya belum banyak dibandingkan sekarang. Sebenarnya kalau menurut saya betul bahwa masyarakat juga sudah stres, sudah lebih dari setahun mengalami seperti ini, tetapi sekali lagi kita mau menunggu sampai kapan kalau kita masih ada kompromi-kompromi. Kalau kita lihat negara-negara lain, tadi Pak Eri betul bahwa India adalah contoh yang paling bagus untuk kita belajar. Bagaimana kita melihat India yang dulu sempat tinggi, setiap hari penularannya bisa rata-rata 10.000, tetapi berhasil sampai 200. Bahkan tingkat kematian ada dalam beberapa pekan terakhir tidak ada. Tetapi ketika terjadi pelonggaran, ketika masyarakatnya mulai abai terhadap prokes, sekarang terjadi tsunami COVID. Sudah 261.000 setiap hari ada penambahan kasusnya. Karena apa? Karena ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan. Salah satunya adalah mereka tidak lagi patuh menggunakan masker ketika keluar rumah. Banyak sekali masyarakat India yang seperti itu. Kemudian juga ada pesta-pesta pernikahan yang dilakukan secara besar-besaran. Sekarang di Indonesia mulai loh itu. Tanpa protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga ada ritual-ritual keagamaan. Dan sebenarnya kan situasinya sangat mirip dengan kita. Betul bahwa selama Ramadan kita memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah yang tahun lalu tidak bisa kita laksanakan di tempat-tempat ibadah. Tetapi faktanya di lapangan harus kita katakan bahwa protokol kesehatan ya mulai diabaikan. Ketika sholat tarawih di beberapa tempat, mereka yang harusnya ada jaraknya 1 meter, ketika kapasitasnya harus ditentukan maksimal 50%, ya banyak yang dilanggar. Mereka betul-betul rindu untuk beribadah Ramadan di masjid, tetapi sebenarnya kita harus mengutamakan keselamatan kita dan orang lain. Sebenarnya kan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita lengah, ya siap-siap saja kita
akan mengalami situasi yang tidak kita inginkan seperti beberapa waktu sebelumnya. Pertanyaannya, Mas Jaka, kan kalau kita melihat Satgas berkali-kali mengingatkan dan Presiden saja kepala negara sudah menghimbau. Nah, pertanyaannya adalah dalam kondisi seperti sekarang, karena kan memang kalau mau diperketat dengan keras, agak sulit karena faktanya mengatakan loh ini kan kasus nggak sebanyak dulu-dulu. Yang meninggal juga nggak sebanyak dulu-dulu. Nah, apakah memang bisa begini terus, himbauan terus, atau dari sekarang kita ya sudah kita korbankan saja, kita berani untuk mengatakan harus, supaya kemudian kita tidak melihat lonjakan kasus, atau yang mana yang mau kita pilih? Ya, saya pikir salah satu yang bisa diambil pemerintah adalah tadi Bu Indra kalau tidak salah harus konsisten. Artinya pemerintah begini, ketika mereka menghimbau, ya mereka juga harus patuh pada kebijakan yang diambil, tidak tumpang tindih antara pusat dengan daerah, tidak terjadi paradoksal yang beberapa kali kita lihat seperti larangan mudik misalnya. Mudik dilarang tetapi tempat wisata dibuka. Bahkan ada lelucon-lelucon di media sosial, ya udah kita tidak mudik tapi kita berwisata di kampung halaman. Kan kebijakan-kebijakan seperti ini membuat masyarakat agak kok pemerintah ambigu. Jadi bingung ya. Jadi kita bingung. Jadi tingkat kepatuhan yang kita harapkan terhadap masyarakat ya tidak bisa kita tidak maksimal karena terjadi paradoksal seperti ini. Jadi kalau kita ingin betul-betul mencegah agar tidak terjadi lagi gelombang-gelombang baru, kita bisa menjaga momentum penurunan yang belakangan mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Ya pertama, pemerintah betul-betul membuat kebijakan yang tadi tidak paradoksal sehingga masyarakat tidak bingung, masyarakat betul-betul percaya, masyarakat betul-betul patuh. Dan yang penting adalah pengawasan di lapangan. Tadi Bung Leo sebutkan, kalau tidak ada pengawasan yang betul-betul maksimal di lapangan, ya apapun kebijakan kan ya akan sia-sia. Itu kita bebankan kepada Satgas COVID-19 saja, atau memang semuanya harus melakukannya? Ya harus semua, karena tidak hanya Satgas COVID-19 baik pusat maupun di daerah, ini kan tugas kita bersama. Ini COVID ini kan musuh bersama, tidak hanya musuh pemerintah, tidak hanya musuh kalangan agamawan, tokoh-tokoh masyarakat, tetapi musuh kita semua, rakyat Indonesia, bahkan musuh semua umat manusia. Kalau kita tidak bekerja sama, kalau kita tidak berkolaborasi, kita mengandalkan hanya kepada pihak-pihak tertentu sementara kita abe ya hasilnya tentu saja tidak akan maksimal. Jadi kita boleh ya berani untuk menegur, mengingatkan orang yang kita temui yang tidak menggunakan masker. Karena sering saya melakukan itu, saya malah dimarahi, Mas. Ya, itulah. Apa-apaan kamu, katanya begitu. Bagaimana itu, Mas Jaka? Itulah, kadang budaya kita itu kan masih tidak seperti di negara-negara yang sudah maju. Ketika kita mengingatkan seseorang yang melakukan pelanggaran, mereka justru terima kasih. Kalau di sini kan, dan ini tugas dari pemerintah karena ya hanya pemerintah yang bisa menegur dan bisa memaksa untuk melakukan protokol kesehatan secara saklek. Oke, kita harapkan kita sama-sama sadar dan tidak mengendurkan sama sekali. Jangan kasih kendur katanya. Jangan kasih kendur. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Sama-sama. Pemirsa, kebijakan pembatasan sudah diperketat saja, tambahan kasus positif COVID masih mungkin naik, apalagi dengan melonggarkan. Karena itu pemerintah pusat dan daerah harus ekstra hati-hati menetapkan kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat, tetap menuntut konsekuensi pengawasan yang intensif agar protokol kesehatan selalu dipatuhi. Kepala negara sudah mewanti-wanti agar kita tidak lengah, jangan sampai kita mengalami ledakan kasus seperti di India. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV,